Indonesia menjadi negara yang memiliki penambahan kasus harian terbanyak di Asia Tenggara. Di sisi lain, saudara, tingkat keterisian rumah sakit pun meningkat. World Indonesia menempati posisi pertama di kawasan ASEAN, jumlah kasus COVID-19 terbanyak dengan 1,9 juta kasus COVID-19. Tahun 2020 menjadi tahun yang mengubah dunia. Virus COVID-19 yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina, akhirnya menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi ini tidak hanya mengubah cara kita hidup, tetapi juga memaksa kita untuk beradaptasi dengan realitas baru yang penuh tantangan. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan mobilitas tinggi menghadapi ujian berat dalam menangani penyebaran virus ini. Awal Maret 2020, Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19. 2 warga negara Indonesia di Depok, Jawa Barat dinyatakan positif setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang terinfeksi. Tidak lama setelah itu, Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Kabupaten Sleman, turut merasakan dampaknya. Pada 6 Maret 2020, salah satu kasus positif COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata berdomisili di Kabupaten Sleman. Meskipun belum pasti apakah penularan terjadi di Sleman, ini menjadi indikasi kuat bahwa virus telah masuk ke wilayah tersebut. Begitu kasus kita temukan, kita langsung melakukan testing, tracing, dan treatment terhadap kasus tersebut. Ya, ini terus terjadi peningkatan kasus terus saat itu, sehingga terjadilah pandemi. Pemerintah Kabupaten Sleman dengan cepat merespon dengan membentuk tim Satgas COVID-19, mulai dari tingkat Pemda hingga RT. Langkah-langkah seperti testing, tracing, dan treatment mulai dilakukan. Namun, kasus terus meningkat, menunjukkan adanya transmisi lokal di masyarakat. Untuk mengendalikan penyebaran virus, berbagai kebijakan pembatasan sosial diterapkan. Sekolah, tempat ibadah, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan ditutup sementara. Kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti resepsi pernikahan dan konser dibatasi. Bahkan, jam malam diberlakukan di beberapa wilayah. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai diterapkan pada Juli 2021 dengan level yang disesuaikan berdasarkan tingkat penyebaran virus. Upaya isolasi pasien dimulai di Wisma Sembada Kaliurang. Namun karena jaraknya yang jauh dari pusat kota, akhirnya diputuskan untuk memindahkan lokasi isolasi ke Asrama Haji Kabupaten Sleman. Kami di sana diberi tugas untuk piket 24 jam berkaitan dengan pelayanan COVID-19. Karena kita tidak pernah menduga bahwa ada pasien COVID sampai meninggal dunia. Kemudian kami memobilisasi relawan. Layanan kita ini kan 24 jam, jadi tidak pernah ada menunggu besok, itu tidak. Selama petugas kita ada, mobil kita ready, kita akan laksanakan. Kampanye kesehatan gencar dilakukan. Masyarakat dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Spanduk dan baliho berisi informasi COVID-19 dipasang di tempat-tempat umum. Sementara media sosial dan media massa menjadi sarana utama penyebaran informasi. Pemerintah juga meluncurkan aplikasi Peduli Lindungi untuk memudahkan pelacakan kontak dan monitoring pergerakan kasus. Nah, ini memang kita cukup repot waktu itu, cukup banyak masyarakat yang terserang COVID ini, kemudian harus kita lakukan penanganan. Akhirnya muncul satu inovasi dari kami,
yaitu Cita Mas Jajar. Cita Mas Jajar itu jadi cuci tangan pakai air sabun yang mengalir, kemudian pemakai masker, kemudian jajarnya itu dari jaga jarak. Jadi ada 3, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker, jaga jarak. Ini dilakukan di setiap tempat. Kemudian kami juga membuat inovasi di Dinas Kesehatan sendiri dengan Canda Mas Covid. Cari dan kendalikan masalah Covid. Nah, ini waktu itu penanganan Covid di Sleman, Kepala Dinas Kesehatannya adalah Dr. Joko Hastario MKes, yang karena Canda Mas Covid ini beliau juga dinobatkan sebagai Bapak Penanganan Covid terbaik tingkat nasional. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun ketimbalan sowan dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Tantangan semakin besar ketika varian Delta muncul. Rumah sakit kewalahan menangani pasien yang terus bertambah. Banyak pasien yang meninggal dunia sebelum sempat mendapatkan perawatan. Keparahan akibat varian Delta sekitar bulan Juni-Juli 2021 lah saya, sampai pernah dalam 24 jam itu 80 layanan pemakaman. Untuk layanan pemulasaraan rumah sakit kewalahan, akhirnya kami membentuk tim pemulasaraan. Karena jumlah semakin banyak, akhirnya kita putuskan untuk membuka posko dekontaminasi. Kita aktivasi posko dekontaminasi yang menempati area parkir Dishub. Kita bikin tenda di situ agar dengan adanya posko dekontaminasi ini semua layanan pemulasaraan, layanan pemakaman itu kita layani di sana. Semua peralatan personel, dukungan personel kita pusatkan di posko. Jadi posko ini tempat mereka beristirahat, tempat mereka dilakukan dekontaminasi. Karena setiap kali habis bertugas itu kita asumsikan mereka itu sudah terkontaminasi COVID. Maka kemudian harus ada proses namanya dekontaminasi. Proses pemulasaraan jenazah pun tidak mudah. Setiap jenazah harus dibungkus dengan plastik dan kain kafan untuk mencegah penyebaran virus. Tim pemulasaraan juga harus memastikan bahwa setiap langkah dilakukan sesuai dengan SOP yang ketat, termasuk proses pemandian jenazah bagi umat muslim. Ketika terjadi lonjakan yang sangat besar, kami sempat kehabisan kain kafan. Biasanya rata-rata ya 5, 10 itu sampai melonjak sampai 80, sehingga kami harus minta bantuan untuk ndodok ke KBRI. Untuk apa? Untuk beli mori dan juga plastik. Karena saat itu toko mori itu pada tutup. SOP-nya jenazah harus dibungkus plastik baru masuk kain kafan. Tim pemakaman ini setelah sampai di lokasi, kami mempersilahkan keluarga untuk mensalatkan. Kalau mau mampir ke rumah ya juga dibolehkan. Boleh. Tapi tidak menuntut untuk diturunkan. Kita penuhilah fardu kifayahnya itu. Ya dikafani dengan baik, disolatkan, ya kita adzan ini, kita akomati dan sebagainya. Meskipun keluarga itu melihat dari jarak tertentu, dia menyaksikan bahwa keluarga mereka itu diperlakukan, dimuliakan sebagaimana mestinya. Kemudian juga agama lain gimana? Di tim kami itu ada yang agama Kristen atau agama Katolik, sehingga ada layanan itu sesuai. Tantangan lainnya yang dihadapi adalah keterbatasan tenaga kesehatan dan alat medis. Di Sleman, pemerintah setempat berusaha keras untuk menyediakan oksigen, konsentrator, dan ruang ICU tambahan. Ambulan kita kekurangan. Sampai kalau pas puncaknya sampai kita minta dukungan dari BLK. BLK Sleman itu punya mobil box. Kita bongkar joknya, kita jadikan ambulan.
Karena untuk melayani sekian banyak tidak cukup. Yang sedikit repot memang ketika jarak ini jauh, maka kita minta warga masyarakat menggali kubur. Kalau sudah siap, kita menugaskan tim asesmen 1 orang. Baru kemudian dari tim asesmen itu kita tugaskan melaporkan ke posko. Ini posko ini, lokasi ini sudah siap. Kami menemukan banyak kasus keparahan itu yang di rumah. Itu adalah mereka yang terpapar itu tidak terlayani oleh layanan perawatan COVID karena rumah sakit penuh, petugas juga terbatas, oksigen saat itu juga terbatas, sehingga kita temukan mereka itu dalam kondisi duduk, meninggal di kursi, jadi menggantung begini, karena dia mencari posisi supaya bernapas dengan enak. Ada yang di tempat tidur menggantung, karena keluarganya tidak ada yang berani, takut tertular, sehingga mereka, saya katakan begini, betapa beratnya pasien COVID itu, dia menghadapi mautnya sendiri. Ada cerita lagi, jam 9 kita memulasara suami atau yang laki, 2 jam menyusul istrinya meninggal. Nah, akhirnya kita jadikan satu itu pemakamannya. Kemudian ada lagi, ada dosen UI, istrinya dari keparahan meninggal, proses mencari rumah sakit, mana udah tutup, tapi akhirnya meninggal di pangkuan suami. Jadi memang kita tidak bisa bayangkan, ternyata itu yang terjadi. Pada 14 Januari 2021, vaksinasi COVID-19 resmi diluncurkan di Kabupaten Sleman. Vaksinasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari tenaga kesehatan, lansia, usia produktif, dan terakhir anak-anak. Hingga akhir pandemi, capaian vaksinasi di Sleman cukup tinggi, dengan dosis pertama mencapai 95,45% dan dosis kedua 89,97%. Vaksinasi booster juga diberikan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat. Setelah adanya vaksin ini, kasus COVID mulai menurun dan vaksinasi ini masih kita giatkan terus. Ada beberapa kali kita berikan supaya terjadi booster. Ada vaksin pertama, vaksin kedua, dan ketiga, semacam itu, sehingga semuanya menjadi kuat untuk menghadapi COVID ini. Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi. Pandemi COVID-19 resmi dinyatakan berakhir pada 21 Juni 2023. Di Kabupaten Sleman, total kasus positif mencapai 83.568 dengan 2.814 kematian atau CFR 3,4% dan 80.754 pasien sembuh atau 96,6%. Sebagian besar pasien melakukan isolasi mandiri, sementara yang lain dirawat di rumah sakit atau shelter yang disediakan oleh Dinkes Sleman. Lonjakan kasus terparah terjadi pada pertengahan 2021 saat varian Delta menyebar dengan cepat. Peristiwa COVID ini membawa pengalaman tersejarah sendiri. Kita bersyukur pandemi telah berakhir. Semua ada akhirnya. Semua ada solusi. Memang kita menolak lupa untuk COVID ini yang sudah memporak-porandakan tidak hanya kesehatan dari masyarakat Sleman maupun Indonesia maupun dunia, tapi juga memporak-porandakan ekonomi. Sampai sekarang masih kerasa. Jadi kami berharap masyarakat Sleman untuk tetap mengingat bagaimana upaya-upaya kita, gotong royong kita
pengalaman kita menangani COVID-19 kemarin. Jangan takut bahwa kita tidak sendiri. Banyak yang mendukung, membantu. Kita harus selalu siap menghadapi situasi yang di luar prediksi, di luar kendali. Kita nggak tahu setelah pandemi nanti ada kedaruratan apa lagi. Yang penting kita harus siap dan mau belajar. Harapan ke depan adalah pandemi seperti ini tidak terulang lagi. Namun, jika terjadi, kita harus siap dengan penanganan yang lebih cepat dan efektif. Pemantauan rutin terhadap penyakit potensial, peningkatan kemampuan SDM, dan sarana-prasarana, serta koordinasi yang baik antar instansi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pemerintah juga terus mengembangkan sistem surveillance kesehatan untuk mendeteksi wabah lebih dini. Kami menghimbau kepada masyarakat Sleman untuk memberlakukan PHBS atau perilaku hidup bersih sehat. Karena dengan PHBS ini yang bisa mencegah kita terhadap dampak penyakit-penyakit menular tadi. Pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita banyak hal. Dari krisis ini, kita belajar tentang ketangguhan, solidaritas, dan pentingnya kolaborasi. Mari kita terus menjaga kesehatan dan kebersamaan agar kita bisa menghadapi masa depan dengan lebih baik. Pandemi mungkin telah berakhir, tetapi pelajaran yang kita dapatkan akan terus membimbing kita dalam menghadapi tantangan berikutnya.